Apakah kalian tahu, ada sebuah band yang terkenal hancur karena serakah? Dan inilah kisah The Beatles. Awal mulanya di Liverpool, kota pelabuhan yang kelam pasca Perang Dunia Kedua, dan ini melahirkan fenomena musik terbesar dalam sejarah manusia. Pada Juli 1957, seorang remaja bernama John Lennon bertemu dengan Paul McCartney di sebuah pesta kebun gereja di Woolton. Lennon sedang bermain dengan band skiffle-nya yang bernama The Quarrymen. McCartney menunjukkan kemampuannya menyetem gitar dan menyanyikan lagu rock and roll dengan sempurna. Hubungan ini menjadi fondasi utama. Tak lama kemudian, George Harrison, seorang gitaris muda yang berbakat namun pendiam, bergabung atas rekomendasi McCartney, meskipun Lennon awalnya merasa Harrison terlalu muda. Mereka mulai bermain di klub-klub kecil di Liverpool dengan berbagai nama, sebelum akhirnya menetapkan nama The Beatles. Nama ini adalah permainan kata antara serangga Beatle dan irama musik beat. Antara tahun 1960 hingga 1962, grup ini dikontrak untuk bermain di kawasan lampu merah Hamburg, Jerman. Di sana mereka bermain selama berjam-jam setiap malam di klub-klub seperti Indra dan Kaiser Keller. Kondisi hidup sangat memprihatinkan. Mereka tidur di belakang layar bioskop yang dingin. Namun intensitas bermain musik selama 8 jam sehari menempa kemampuan teknis dan stamina panggung mereka. Di Hamburg pula mereka bertemu dengan fotografer Astrid Kirchherr yang memberikan pengaruh besar pada gaya visual mereka. Pada periode ini, susunan anggota masih melibatkan Stuart Sutcliffe pada bass dan Pete Best pada drum. Sutcliffe kemudian memilih tinggal di Jerman sebelum meninggal secara tragis, memaksa McCartney mengambil alih peran pemain bass. Sekembalinya ke Liverpool, The Beatles menjadi atraksi utama di The Cavern Club. Seorang pemilik toko musik lokal bernama Brian Epstein mendengar tentang kepopuleran mereka dan memutuskan untuk menyaksikan penampilan mereka. Epstein terpukau oleh karisma mereka, meskipun penampilan mereka saat itu masih kasar dan sering merokok di atas panggung. Epstein menjadi manajer mereka, mengubah citra mereka dari jaket kulit menjadi setelan jas yang rapi, dan mulai mencari kontrak rekaman di London. Setelah ditolak oleh hampir semua label besar, termasuk Decca Records, Epstein akhirnya bertemu dengan George Martin dari Parlophone, sebuah anak perusahaan EMI. George Martin setuju untuk memproduseri mereka, namun ia menyarankan penggantian drummer. Hal ini menyebabkan pemecatan Pete Best dan masuknya Ringo Starr dari band Rory Storm and the Hurricanes. Single pertama mereka, Love Me Do, mencapai kesuksesan moderat, namun Please Please Me meluncurkan mereka ke puncak tangga lagu. Tahun 1963 menjadi tahun di mana istilah Beatlemania diciptakan oleh pers Inggris untuk menggambarkan histeria massa yang mengikuti kemanapun mereka pergi. Ribuan gadis remaja berteriak hingga menenggelamkan suara musik di konser-konser mereka. Fenomena ini mencapai puncaknya ketika mereka mendarat di Bandara JFK, Amerika Serikat pada Februari 1964. Penampilan mereka di The Ed Sullivan Show disaksikan oleh 73 juta orang, menandai dimulainya invasi Inggris di Amerika. The Beatles bukan sekedar band, mereka menjadi pusat dari perubahan budaya global. Seiring berjalannya waktu, The Beatles mulai merasa jenuh dengan batasan lagu cinta yang sederhana. Di bawah pengaruh Bob Dylan dan penggunaan zat psikotropika, lirik mereka menjadi lebih introspektif dan kompleks. Album Rubber Soul dan Revolver menandai transisi penting dari grup pop menjadi seniman avant-garde. Mereka mulai menggunakan alat musik India seperti sitar, teknik rekaman terbalik, dan loop pita suara. Pada tahun 1966, akibat kebisingan konser yang membuat mereka tidak bisa mendengar permainan musik sendiri, serta berbagai kontroversi termasuk komentar Lennon tentang agama, The Beatles memutuskan untuk berhenti melakukan tur konser selamanya dan fokus sepenuhnya di dalam studio rekaman. Keputusan untuk berhenti tur memberikan mereka kebebasan tanpa batas di Abbey Road Studios. Hasilnya adalah album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band yang dirilis pada tahun 1967. Album ini dianggap sebagai salah satu album paling berpengaruh sepanjang masa, menggabungkan seni visual, lirik surrealis, dan teknik produksi yang belum pernah ada sebelumnya. Namun di tengah kesuksesan artistik ini, Brian Epstein meninggal dunia karena overdosis yang tidak disengaja. Kehilangan Epstein meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang besar dalam grup. Tanpa sosok yang mengatur urusan bisnis dan menengahi konflik, ketegangan internal mulai tumbuh di antara keempat anggota tersebut. Proyek film dan album Magical Mystery Tour mendapatkan kritik tajam,
yang merupakan kegagalan pertama mereka. Ketegangan semakin meningkat selama sesi rekaman album self-titled yang dikenal sebagai The White Album. Setiap anggota mulai bekerja secara individual di studio yang berbeda. Kehadiran Yoko Ono, kekasih bar John Lennon, di dalam studio juga menciptakan dinamika yang tidak nyaman bagi anggota lainnya. George Harrison mulai merasa frustrasi karena lagu-lagunya sering diabaikan oleh dominasi kemitraan Lennon-McCartney. Meskipun demikian, mereka tetap mampu menghasilkan musik yang luar biasa. Namun persahabatan mereka mulai hancur di bawah beban tekanan bisnis melalui perusahaan mereka, Apple Corps. Dalam upaya untuk kembali ke akar mereka dan memperbaiki hubungan, mereka mencoba merekam album secara langsung tanpa teknik studio yang rumit dalam proyek berjudul Get Back. Namun sesi ini justru menjadi sangat menyakitkan, karena kamera film merekam setiap argumen dan ketidaksepakatan mereka. George Harrison sempat keluar dari band selama beberapa hari. Rekaman-rekaman ini kemudian disimpan dan baru dirilis kemudian sebagai album Let It Be. Di tengah kekacauan tersebut, mereka memutuskan untuk berkumpul kembali satu kali lagi dengan George Martin untuk merekam album terakhir yang sebenarnya, Abbey Road. Album ini menjadi perpisahan yang megah dan profesional, menunjukkan bahwa meskipun secara pribadi mereka menjauh, secara musikal mereka tetap satu kesatuan yang tak tertandingi. Pada April 1970, Paul McCartney mengumumkan secara resmi melalui siaran pers bahwa ia tidak lagi bekerja dengan The Beatles. Pengumuman ini mengejutkan dunia dan secara efektif mengakhiri perjalanan band tersebut. Penyebab perpisahan ini bersifat multifaktorial, melibatkan perselisihan kontrak manajemen, perbedaan visi artistik, dan keinginan masing-masing anggota untuk mengejar karir solo. Selama dekade 70-an, para penggemar terus berharap akan adanya reuni, namun harapan itu pupus selamanya ketika John Lennon dibunuh di New York pada Desember 1987 dengan cara ditembak oleh Mark David Chapman, seorang penggemar yang marah karena gaya hidup Lennon dan komentarnya tentang The Beatles lebih populer daripada Yesus, serta mengidentifikasi dirinya dengan karakter Holden Caulfield dari novel The Catcher in the Rye. Kematian George Harrison pada tahun 2001 karena kanker paru-paru semakin memastikan bahwa sejarah The Beatles kini sepenuhnya menjadi milik masa lalu. Pengaruh The Beatles tidak dapat diukur hanya dengan angka penjualan album yang mencapai miliaran. Mereka mengubah cara musik dibuat, dipasarkan, dan dikonsumsi. Mereka memelopori penggunaan video musik, album konsep, dan teknik rekaman multitrack. Lebih dari itu, mereka mencerminkan perubahan sosial dan politik pada masanya, menjadi suara bagi generasi muda yang mencari identitas baru. Lagu-lagu mereka terus dipelajari di universitas dan dimainkan oleh generasi musisi baru. The Beatles tetap menjadi standar emas dalam industri musik populer, membuktikan bahwa harmoni suara dan kreativitas kolektif dapat menciptakan sesuatu yang melampaui waktu dan ruang. Dan itulah sejarahnya. Jangan lupa follow akun ini untuk sejarah menarik lainnya.